Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Syedatulisa dengan NIM 210409501024, kelas PG PAUD 2021B. Dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Dengan dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan oleh Bapak Dr. Muhammad Akil Musi SPD MPD. Di video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan pengertian dan kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia. A. Pengertian filsafat. Kata filsafat berkaitan erat dengan segala sesuatu yang dapat dipikirkan oleh manusia, bahkan tidak akan pernah ada habisnya karena mengandung dua kemungkinan, yaitu proses berpikir dan hasil berpikir. Filsafat dalam arti pertama adalah jalan yang ditempuh untuk memecahkan masalah, sedangkan pada pengertian kedua merupakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil pemecahan atau pembahasan masalah. Manusia dalam hidup dan kehidupannya tidak pernah sepi dan terus melekat dengan masalah. Filsafat dipandang sebagai induk ilmu pengetahuan karena pada mulanya sebagian besar ilmu yang berkembang dewasa ini berasal dari filsafat. Filsafat menjawab semua persoalan tentang hidup dan kehidupan yang kesimpulannya bersifat hakiki. Antara lain, mengenai manusia, ketuhanan, ekonomi, sosial, pengetahuan, dan pendidikan. Dari segi arti bahasanya dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang kebijaksanaan, yang kedua mencari kebenaran, dan yang ketiga pengetahuan tentang dasar-dasar atau prinsip-prinsip. Ibnu Sina, seorang dokter ahli kimia filsuf Islam, membagi filsafat menjadi dua bagian, yaitu teori dan praktik. Keduanya dihubungkan dengan agama. Dasarnya terdapat pada syariat, penjelasan, dan kelengkapannya yang diperoleh dengan akal manusia. Tujuan filsafat praktik adalah mengetahui apa yang harus dilakukan oleh setiap orang, sehingga ia mendapatkan bahagia di dunia dan di akhirat, yang disebut ilmu akhlak. Jadi kesimpulannya, pengertian filsafat jika dilihat dari segi praktisnya telah berkembang dan berubah, baik mengenai ruang lingkup, metode, sistem, dan kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari, sejalan dengan perkembangan budaya umat manusia. Perkembangan dan perubahan tersebut tidak meninggalkan ciri khusus filsafat, yakni mempunyai watak pandang hidup dan pandangan tentang dunia secara keseluruhan dan kesemestaan. Berikut ini adalah ciri khusus tentang pengertian filsafat yang mengandung arti kebijaksanaan, baik dari segi bahasa maupun istilah, yaitu yang pertama, keradikalan sejajar dengan dasar masa lalu. Yang kedua, keuniversalan sesuai dengan kenyataan masa sekarang. Dan yang ketiga, kesistematisannya sesuai dan selaras dengan tujuan masa mendatang. B. Kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan, filsafat mempunyai kedudukan sentral dan asal atau pokok, karena filsafat pada awalnya merupakan satu-satunya usaha manusia di bidang kerohanian untuk mencapai kebenaran pengetahuan. Tetapi manusia tidak pernah merasa puas dengan meninjau sesuatu dari sudut yang umum, melainkan juga ingin memperhatikan hal-hal yang khusus. Kemudian timbullah penyelidikan mengenai hal-hal khusus yang sebelumnya masuk dalam lingkungan filsafat. Jika penyelidikan ini telah mencapai tingkat tinggi, maka cabang penyelidikan itu melepaskan diri dari filsafat, menjadi cabang ilmu pengetahuan baru yang berdiri sendiri. Ilmu pengetahuan itu menerima dasar dari filsafat dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, setiap ilmu pengetahuan mempunyai objek dan problem. Yang kedua, filsafat juga memberikan dasar-dasar yang umum bagi ilmu pengetahuan. Dengan dasar yang umum itu dirumuskan keadaan dari ilmu pengetahuan. Di samping itu, filsafat juga memberikan dasar-dasar khusus yang digunakan dalam setiap ilmu pengetahuan. Dasar-dasar yang diberikan oleh filsafat yaitu mengenai sifat-sifat ilmu dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memperoleh sifat ilmu kalau memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh filsafat. Dan yang terakhir, filsafat juga memberikan metode atau cara kepada setiap ilmu pengetahuan.
C. Kedudukan filsafat dalam kehidupan manusia, yaitu yang pertama memberikan pengertian dan kesadaran kepada manusia akan arti pengetahuan tentang kenyataan yang diberikan oleh filsafat. Berdasarkan atas dasar-dasar hasil kenyataan itu, maka filsafat memberikan pedoman hidup kepada manusia. Pedoman itu mengenai sesuatu yang terdapat di sekitar manusia sendiri, seperti kedudukan dalam hubungannya dengan yang lain. Kita juga mengetahui bahwa alat-alat kewajiban manusia meliputi akal, rasa, dan kehendak. Dengan akal, filsafat memberikan pedoman hidup untuk berpikir guna memperoleh pengetahuan. Dengan rasa dan kehendak, maka filsafat memberikan pedoman tentang kesusilaan mengenai baik dan buruk. Jadi, kesimpulannya, uraian mengenai filsafat sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya akan banyak memberikan gambaran dan kemudahan dalam memahami lapangan pendidikan dan filsafat. Munculnya filsafat pendidikan sebagai suatu ilmu baru setelah tahun 1990-an merupakan akibat adanya hubungan timbal balik antara filsafat dan pendidikan untuk memecahkan dan menjawab persoalan pendidikan secara filosofis. Uraian mengenai filsafat sebelumnya akan terasa lebih penting karena hubungan antara filsafat dan pendidikan tidak hanya biasa, melainkan hubungan yang bersifat keharusan. Nah, demikianlah pembahasan mengenai pengertian dan kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.